seperti lazimnya tradisi kita yang turun-temurun. Maka hendaklah sidang ini kita buka dengan doa agar Tuhan sudi mengingatkan dan menyaksikan bukti kebenaran peringatan kita dulu atas diciptakannya manusia yang hanya akan menumpahkan darah di atas bumi. Marilah terlebih dahulu kita bacakan ayat kitab suci yang mengutuk kita, para iblis dan setan. Setan dan iblis sekalian yang saya hormati. Tuhan berkata, bersujudlah engkau semua kepada Tuhanmu. Bersujudlah engkau semua kepada Tuhanmu. Zat agung yang menciptakanmu. Zat agung yang menciptakanmu. Dan yang kepadanya engkau semua harus berbakti. Dan yang kepadanya engkau semua harus berbakti. Maka bersujudlah semua penghuni surga, kecuali iblis. Maka bersujudlah semua penghuni surga, kecuali iblis. Iblis itu bertanya kepada Tuhan. Iblis itu bertanya kepada Tuhan, kenapakah kau ciptakan manusia, sedangkan mereka kelak hanya akan menumpahkan darah di atas bumi? kenapakah kau ciptakan manusia, sedangkan mereka kelak hanya akan menumpahkan darah mereka di atas bumi? Para iblis itu dilaknat dan akan menjadi penghuni dari kelak neraka jahanam. Para iblis itu dilaknat dan akan menjadi penghuni dari kelak neraka jahanam. Akan tetapi Tuhanku, kini kau menyaksikan sendiri bahwa manusia ini dari hari ke hari memang selalu menumpahkan dan menumpahkan darah. Dari hari ke hari memang selalu menumpahkan dan menumpahkan darah. Kalau ada di antara mereka yang tak menumpahkan darah, maka paling tidak mereka saling menghisap darah. Maka paling tidak mereka saling menghisap darah. Yang satu menghisap yang lain dengan berbagai bentuk dan cara. Yang satu menghisap yang lain dengan berbagai bentuk dan cara. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, Engkau maha mengetahui semua itu. Engkau maha mengetahui semua itu. Dengan mata kepalamu sendiri. Dengan mata kepalamu sendiri. Entah kalau para malaikat-malaikatmu, Entah kalau para malaikat-malaikatmu memberikan laporan-laporan palsu. memberikan laporan-laporan palsu. Tapi aku tahu matamu terlampau tajam untuk bisa ditipu. Matamu terlampau tajam untuk bisa ditipu. Amin. Amin. Itu
Saudara pimpinan sidang, sebelum terlanjur, saya punya usul. Saya jadi agak khawatir mengikuti sidang ini di sini. Karena meskipun gedung ini tertutup, tapi bisa saja nanti manusia mengetahui bahwa kita sedang bersidang di sini. Misalnya, mereka mendengar suara mulut kita atau tepuk tangan kita dari luar sini. Kalau sampai mereka membawa kawan-kawannya, apalagi membawa tentara atau polisi, pasti situasi akan jadi ramai dan terpaksa sidang berhenti di tengah jalan. Jadi akan saya, kita telah susah payah berkumpul di sini. Jangan sampai sia-sia dan lupa diri. Jadi usul saya, bagaimana kalau sidang ini beda tempat? Bagaimana pendapat setan lainnya? Silakan saja. Sidang setan-setan terkenal tembok kelapis mulut. Ayo silakan. Saya saudara pimpinan sidang. Silakan. Sepertinya saya sependapat dengan setan dari ikat itu. Wah, bukan berarti kita takut kepada manusia. Tetapi saya tidak ingin sidang terpotong di sini. Saya jauh-jauh meninggalkan istri, meninggalkan anak. Dan lagi saya beritahukan bahwa di daerah saya sekarang manusia mulai sedikit berontak. Kemarin saya menyaksikan suatu pengajian di mana salah seorang kiainya kata begini, saudara-saudara yang saya hormati, sebenarnya salah satu kesalahan besar dari manusia adalah menganggap bahwa setan itu berwajah buruk, serem. Padahal saudara-saudara, tidak. Setan-setan itu juga baik-baik seperti manusia. Halus, lembut, klimis, rajin sisiran, rajin merawat tubuh, bahkan senang berdandan necis, berkacamata, bertongkat komando. Yang perlu saudara-saudara ketahui adalah bahwa ternyata setan-setan itu lebih pintar dari manusia, lebih intelek, IQ-nya lebih tinggi. Bahkan di dalam kehidupannya mereka punya sistem yang canggih dan matang. Saudara-saudara, jadi tipe fisik dari setan itu sama sekali tidak berbeda dengan manusia. Sebagai sama-sama penghuni surga, saudara, dulu itu Tuhan hanya berbeda dalam memanggil nama hamba-hambanya. Ada yang dipanggil Adam, ada yang dipanggil malaikat, ada yang dipanggil jin, dan tentu saja saudara, ada yang dipanggil iblis atau setan. Coba saja, karena setan iblis ini mempunyai otak yang cerdas dan tajam, dia mampu mengetahui bahwa kelak manusia-manusia ini hanya akan ngaco dan bikin brengsek saja di muka bumi. Saudara,
Sementara Tuhan kan mempunyai maksud yang tersendiri dan lain, sehingga setan iblis ini diusir dari surga untuk selama-lamanya dan menjadi musuh utama manusia. Saudara pimpinan sidang dan teman-teman yang saya hormati, maksud saya memberitahukan hal ini adalah agar kita sekarang mulai waspada. Manusia sudah tahu kalau kita ini tidak ada bedanya dengan mereka. Kita di sini barangkali saja diketahui sebagai bukan manusia tetapi setan. Apalagi kalau mereka sudah menyebarluaskan ilmu pengetahuan barunya itu. Siapa tahu sekarang manusia mulai pusing dengan kebrengsekan yang mereka ciptakan sendiri. Tetapi langsung menuduh bahwa kitalah yang mempengaruhi semua itu. Kalau hal ini menjadi kesadaran nasional, apalagi internasional, siapa tahu akan terjadi revolusi besar-besaran, perlawanan terhadap pengaruh para setan. Jadi usul saya, saudara pimpinan, saya tetap tidak ingin kita cari gara-gara dulu. Sidang kita hari ini harus berada di bawah jaminan keamanan dan ketertiban nasional yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya punya tanggapan. Silakan. Saya pikir itu baru suatu kejayaan kecil. Menurut hemat saya, belum perlu kita perhatikan, apalagi kita cemaskan. Itu hanyalah seperti kecil dari lautan yang luas. Nanti dulu. Ada yang keberatan? Saya ada pertanyaan untuk pengusul pertama. Silahkan. Pengajian yang saudara ceritakan itu tadi levelnya nasional, regional, kecamatan, RK, RT, atau RW. Memang hanya tingkat RW. Ya. Siapa tahu sudah disebarluaskan majelis ulama ke dewan gereja. Maaf, ini di Yogyakarta. Bagaimana petugas intel di majelis ulama atau dewan gereja? Apakah sudah ada informasi yang jelas? Sepanjang yang saya amati, belum ada laporan atau pemikiran semacam ini. Di majelis ulama maupun dewan gereja. Malahan menurut praduga saya, kalau sampai ada pemikiran semacam itu disampaikan kepada badan tersebut, kemungkinan besar mereka akan tersinggung atau marah. Mereka bisa dikutuk seperti mengutuk seperti itu. Bagaimana menurut pendapat setan lainnya? Saya kira kita lanjutkan saja sidang ini. Ngapain manusia dipikirkan? Loh, apinya kuat loh. Alah, kita bikin macam bedilnya. Banyak yang ahli kebatinan. Gampang. Kita tungguin bayangan perempuan telanjang. Ada yang bawa salib, bawa Quran. Ya, kita menghilang. Aku setuju. Atau kalau mereka datang, kita pura-pura jadi manusia. Kita berlaku sopan seperti mereka. Kita saudari roh supaya mereka diam. Cukup. Hendaklah kita jangan bersaut-sautan berkepanjangan. Jangan seperti manusia, kita bisa turun merah. Katakan pada Nabi bahwa kita jangan menyanyikan sidang ini. Sekarang kau malah curhat-curhat seperti seniman. Oh, katanya demokratis. Demokrasi setan berbeda dengan demokrasi manusia. Demokrasi setan bukan demokrasi bingung, melainkan demokrasi yang cerdas dan efektif. Kalau saudara,
Nampaknya terlalu lama bergaul dengan manusia mangsa bodoh itu, sehingga ketularan bodoh. Ini dekadensi namanya. Saudara-saudara, pertahankan gengsi kebudayaan kita yang tinggi. Kita kan telah pernah secara pembelaan atas manusia. Lalu apa lagi? Apalagi yang perlu kita risaukan? Kita bukan demi manusia, tapi demi kemajuan kita sendiri. Katakan manusia hanyalah salah satu idealisme di antara sekian idealisme yang lain. Tapi kita toh nantinya masuk neraka juga. Justru itu, surga kita adalah di sini. Kita harus benar-benar membangun kehidupan kita untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa kita mempunyai tekad untuk membangun. Nanti pembangunan kita berhasil. Sedang Tuhan tetap juga akan memasukkan kita ke neraka seperti sumpahnya. Itu berarti piutang kita atas Tuhan. Maaf, saudara Budina. Saya lihat saudara sendiri bicara panjang terus. Saya kira kita harus tentukan dulu apa yang tadi kita perdebatkan. Apakah sidang ini akan diteruskan atau tidak? Melihat akhir dari perdebatan itu tadi, kita pada umumnya setuju kalau sidang diteruskan di sini. Jadi marilah kita organisir sidang ini secara resmi. Bagaimana kalau segala pembicaraan itu tadi kita masukkan dalam sidang pembicaraan kita? Itu adalah salah satu contoh dari demokrasi yang cerdas dan efektif. Jadi ada malaikat titip bajingan. Ternyata bahaya datangnya dari pihak lain, saudara-saudara. Malaikat memang suka mengintip. Maksud saya, dia suka mengintip apa yang diperbuat oleh makhluk lain. Mulai sekarang, perketat keamanan. Tolong periksa dulu setiap sudut dan sisi ruang ini. Ayo kita periksa. Makhluk suci macam malaikat semestinya memahami dan mentaati etika antar makhluk di bumi ini. Kita pasang papan pengumuman saja. Don't disturb gitu. Atau dilarang masuk kecuali anjing. Tidak usah begitu. Biasa saja. Dilarang masuk kecuali setan. Itu malah merangsang manusia untuk masuk. Betul. Mental manusia memang begitu. Melanggar yang dilarang, tidak mengerjakan yang diperintahkan. Memang manusia sok jago, Apalagi manusia yang namanya seniman. tapi mereka paling tidak takut sama kita. Mungkin dia itu memang semacam kita. Tapi kadang-kadang seperti mereka. Maaf saudara-saudara, saya harap jangan terlalu banyak bicarakan seniman. Bukan mengecek agama. Mungkin mengecek pemeluk agama. Dan itu membahayakan perjuangan kita. Sebab ejekan-ejekan dan saya rasakan kurang bersikap ramah. Jadi saya gak merasa takut. Saya tidak tahu sebabnya apa. Tapi saya kira harap dimaklumi. Tadi beberapa malaikat telah mengganggu acara kita ini. Dan di samping itu kami telah bersepakat. Jangan
sampai ada manusia yang memasuki ruangan ini. Tapi saya kira penjagaan yang demikian ketat seperti itu hanya akan menunjukkan bahwa kita ini pengecut. Itu yang pertama. Yang kedua, seakan-akan kita sedang menutup-nutupi kesalahan kita. Padahal kita tidak pernah bersalah, kita tidak pernah korupsi dalam bentuk apapun. Ya, kita hanya sekedar menjalankan tugas kesetanan kita apa adanya. Anda terlalu meremehkan manusia dan malaikat. Dan rupanya kurang mengetahui bahwa mereka makin pintar melakukan subversi-subversi. Wah, itu soal ringan. Saya tahu betul kehidupan mereka. Yang namanya manusia atau malaikat paling jauh hanya mampu mengutuk atau demonstrasi, tidak lebih. Maaf, saudara pimpinan. Saya harap saudara pimpinan segera bertindak tegas. Namun terlambat, sehingga tidak tahu beberapa persoalan yang baru saja dikemukakan oleh kawan kita. Baiknya saudara segera menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dengarkan dulu, baru ngomong. Bukan mental setan untuk banyak ngomong tanpa mengetahui persoalan yang sebenarnya. Bung, saya kira saudara paham. Setan bukan manusia. Maaf saudara-saudara setan sekalian, kenapa suasana sidang kita kali ini jadi demikian tegang? Kenapa nada bicarakan kita yang satu itu sepertinya penuh kekhawatiran? Sejak kapan kita, masyarakat setan, kehilangan nyali militannya? Ini bukan soal kekhawatiran atau nyali militan, tapi soal kehati-hatian dan perhitungan. Apalagi yang mesti kita hitung-hitung lagi? Toh kita sudah pasti menang. Ya ini teman-teman, tipe setan yang berjiwa mapan. Puas, tidak punya tantangan. Siapa yang bilang? Saya rasa kita di sini semua mengakui masyarakat setan memang telah mencapai kemenangan yang kilang gemilang. Jalan, cepat duduk kamu dan jangan banyak bacot. Saudara pimpinan, apakah sidang kita kali ini adalah forum masyarakat manusia yang suka diktator-diktatoran? Tentu saja bukan. Nah, kita semua punya hak yang sama. Dan saya minta hak saya. Saya berhak punya pendapat, saya berhak mengemukakannya. Sebab saya merasa telah juga ikut terlibat dalam perjuangan sejauh yang bisa saya lakukan. Itu bisa saudara kemukakan nanti. Di sini semua ada peraturannya. Saya tidak ingin persoalan dipotong di sini. Saya kira kita semua harus berbicara sesuai dengan irama persoalan yang timbul. Saya khawatir kalau persoalan ini kita potong di sini, nanti akan dipeti eskan. Saudara-saudara setan sekalian, kita bukanlah sebangsa manusia yang suka akan peti-peti es. Kompak, setan satu ini sebangsa seniman juga. Banyak bacot dan gaya kepak. Saya memang bukan tipe serdadu yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Bajingan, Oh, bajing beneran. aku mau masuk. Saudara, cukup.
Ingin kusui mulut lancangnya. Kepalan tangan kiriku mampu melemparkan kereta api. Bajingan ayo kalau berani. Cukup teman-teman semua. Sudahlah. Kita jangan saling tengkar. Kita hendaklah jangan saling bertengkar. Sakar-sakar. Wadah. Saling bertengkar. Itu sudah jelas, saudara pimpinan. Keledai memang lebih tinggi kemalukannya daripada manusia. Karena keledai punya telinga yang jauh lebih lebar dari mulutnya. Tapi mulut manusia jauh lebih besar dari telinganya. Allah! Oh, ini memang pintar bicara. Maaf teman-teman semua. Mohon dimaklumi rekan kita satu ini. Sebab tugas dia memang berada di kalangan para diplomat, politisi, jenderal-jenderal, menteri-menteri, dan lain sebagainya. Jadi maklumlah, kalau dia pandai memutarbalikkan lidah seperti manusia lingkungannya. Tapi demi kedamaian antara para setan, saya sebagai pimpinan sidang mempersilahkan dengan kerendahan hati agar saudara berkenan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baiklah, baiklah. Kalau memang kedamaian harus dijaga dengan tutup mulut. Bukan tutup mulut. Saudara masih punya hak untuk bicara. Tapi dalam forum resmi. Forum resmi? Apa ini bukan forum resmi? Maksud saya dalam kesempatan resmi. Nah, inilah yang namanya penyakit manusia. Rupa-rupanya saudara pimpinan kita sudah mulai ketularan. Baiklah, kau mau Wah, itu pertanyaan militer. saudara ini setan betul memang. Baiklah, baiklah, baiklah. Saudara pimpinan rupa-rupanya pura-pura tidak tahu. Baiklah. Sekarang yang saya kendaki ialah kencing. Sarap. Maklumlah. Lingkungannya memang sarap-sarap juga. Ada baiknya dia kita pindah tugaskan ke kalangan para lonte saja. Supaya ada penyegaran sedikit. Dia ngurus politik terus, jadi ikut-ikutan sarap. Tahu.